Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Putri, NIM 22002014 dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kelompok 7, yaitu teori klasik. Konsep dasar teori klasik sendiri yaitu adalah sebuah organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor lainnya yang terjadi bila orang-orang bekerja sama. Teori klasik ini mengasumsikan bahwa suatu kepuasan pekerja hanya didasarkan pada kebutuhan fisik dan ekonomi. Yang kedua, karakteristik teori klasik. Di sini yang pertama memiliki sistem bebas berusaha, yang artinya secara otomatis kembali ke posisi seimbang dengan sendirinya. Yang kedua, dalam terjadinya sistem, pemerintah tidak ikut campur tangan. Dan yang ketiga, penjual dan pembeli secara otomatis membentuk sebuah harga pasar atas barang tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan teori klasik. Yang pertama kita bahas tentang kelebihan. Yang pertama, keefisiensian produktivitas yang tercipta dari tenaga kerja. Yang kedua, metode tersebut lebih mengarah pada pengembangan potensi tenaga kerja. Yang ketiga, metode tersebut mampu memberi rancangan kerja. Dan yang kelemahan teori klasik ini yaitu peningkatan produktivitas sering mengakibatkan pemberhentian kerja atau perubahan upah. Yang kedua, teori ini kurang memiliki kebutuhan sosial. Dan yang terakhir, manajer selalu menganggap remeh individu yang ada di bawahnya. Kedua, yaitu teori humanistik. Konsep dasar teori humanistik ini merupakan suatu teori yang berlandaskan pada suatu pembelajaran yang memfokuskan cara dan langkah untuk manusia dalam meraih sebuah potensi seluas dan sedalam mungkin untuk menjadi manusia seutuhnya. Karakteristik teori humanistik. Yang pertama, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Yang kedua, mendahulukan peningkatan dalam self-control. Yang ketiga, memfokuskan pada fungsi efektif dan kognitif. Yang keempat, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-image. Yang kelima, memfokuskan pembelajaran pada tekad dan motivasi pribadi siswa atau mahasiswa. Yang kelima, mengutamakan siswa sebagai pribadi yang unggul. Dan yang terakhir, memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Kelebihan dan kelemahan teori humanistik, yaitu kelebihannya itu yang pertama, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang kedua, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Dan yang ketiga, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Yang keempat, teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Selanjutnya, salah satu ciri kesuksesan penerapan teori belajar humanistik adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar. Dan yang terakhir, siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan teori humanistik. Yang pertama, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pelajaran. Yang kedua, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Yang ketiga, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Yang kelima, bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.